Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Arianto, NIM saya 21010120120004 dari kelas D Rekayasa Nilai. Di sini saya akan mempresentasikan kasus ke-8 tentang TH7 at Louisiana Avenue Interchange. Nah, ini bisa dilihat bahwa ini merupakan suatu persimpangan yang akan direkayasa nilai. Yang pertama kita akan melihat bagaimana deskripsi proyek ini. Nah, laporan value engineering ini merangkum peristiwa studi VE yang dilakukan oleh City of St. Louisburg, Minnesota, dan difasilitasi oleh HDR Inc. Subjek penelitian ini adalah TH7 di proyek Louisiana Avenue Interchange yang dilakukan 10-13 Agustus 2010. Proyek yang diusulkan dapat dilihat pada gambar ini adalah menghapus persimpangan bersinyal di tingkat yang ada di TH7 ini dan Louisiana Avenue dengan menggantinya dengan persimpangan yang dipisahkan kelas. Proyek ini terletak di City of St. Louisburg, Minnesota, yang merupakan pinggiran kota lapis pertama di wilayah metropolitan kota kembar bagian barat. Kondisi yang ada, TH7 ini adalah arteri utama yang menghubungkan sejumlah pusat pekerjaan dan titik komersial ke pengembangan perumahan di dalam kota St. Louisburg, Minnesota, Hopkins, dan Minneapolis. Proyek tersebut berisi campuran penggunaan lahan termasuk pemukiman dengan kepadatan rendah dan tinggi, komersial, perusahaan atau kantor, manufaktur, dan ruang terbuka. Tujuan dan kebutuhan proyek. Tujuan dari proyek ini adalah untuk mengatasi kondisi keselamatan dan operasional yang memburuk. Nah, ini lihat pada gambar ini merupakan persimpangan Louisiana Avenue dan dengan berdasarkan kebutuhan meningkatkan keamanan kendaraan, menjaga mobilitas atau kapasitas lalu lintas di masa depan, kemudian meningkatkan pergerakan berjalan kaki atau sepeda dan mendorong pembangunan ekonomi. Ruang lingkup studi rekayasa nilai ini tujuan utamanya itu ada dua, melakukan tinjauan dan analisis menyeluruh tentang masalah utama proyek menggunakan tim multidisiplin lintas fungsi. Fokus dari studi rekayasa nilai ini adalah membantu dalam mengidentifikasi pertama itu alternatif yang meningkatkan mobilitas dan mengurangi konflik lalu lintas. Yang kedua itu alternatif yang meminimalkan dampak pada pembangunan dan meningkatkan peluang pembangunan. Yang ketiga itu perbaikan sistem transportasi yang peka terhadap lingkungan yang menyelesaikan tujuan dan kebutuhan yang telah disebutkan tadi. Kemudian bagaimana analisis proyeknya? Itu tuh menggunakan beberapa penggunaan analisis. Yang pertama itu model biaya. Ini dapat kita tampilkan biayanya itu mulai dari jalan raya hingga pengeringan. Didapatkan totalnya itu 19,8 million dollar dan masing-masing ini memiliki presentasinya dan bisa dibuat grafik menjadi ini. Yang terbesar itu ada jalan raya. Nah, bisa dijelaskan bahwa item jalan raya itu termasuk pengaspalan mendapatkan biaya 33% dari total biaya. Kemudian tanah yang terkontaminasi dan pembuangan kotoran di TH7 adalah 23% dari perkiraan. Kemudian sebuah jembatan baru di atas Louisiana Avenue adalah 13% dari total. Kemudian tidak ada perkiraan biaya untuk akuisisi hak, tidak jelas apa yang disertakan dengan item contaminated soil removal and backfill atau mock excavation and backfill. Juga tidak diketahui di mana tanah yang terkontaminasi perlu dibuang. Pada intinya ini ada 3 biaya utama yang akan yang bisa diberikan rekomendasi rekayasa nilai. Kemudian ada bentuk analisis fungsinya. Ini ada item tadi itu menggunakan sistem kata kerja dan kata benda. Jika itemnya jembatan, maka kata kerjanya dan kata bendanya menjangkau, kata bendanya jalan raya. Jika itemnya jembatan, menjangkau jalan raya. Jika permukaan itu ada 3, mendukung beban, menambahkan jalur atau melebar jalan raya.
jika artinya pekerjaan tanah, maka bentuk kata bendanya memindah bumi, dan ini penahan, untuk kata dan kata bendanya menahan bumi, dan benda lain itu kata dan kata bendanya itu mempertahankan akses untuk mengontrol lintas. Jika itemnya pinggir jalan dan trotoar, maka bentuknya itu analisis fungsinya itu membuat jalur pejalan kaki. Jika itemnya kontrol lalu lintas, maka bentuk analisis fungsinya itu melindungi pengguna, menyampaikan informasi, mempertahankan lalu lintas. Jika itemnya sistemnya bersementara, maka analisis fungsinya itu kontrol lalu lintas. Ini bentuk fase diagramnya, bisa dilihat ini fungsi utamanya. Jika kanan menggunakan how, maka jika kiri menggunakan why. Sebagai contoh ini untuk mengurangi konflik dan improvisasi mobilisasi, maka dilakukan dengan cara mengurangi akses. Dan kenapa adanya ini penggunaan konflik dan improvisasi mobilisasi? Karena adanya improvisasi operasi. Dan bisa dilihat ini. Kemudian atribut kinerjanya itu ada beberapa, bisa dilihat bahwa masing-masing memiliki peringkat, memiliki standar atribut seperti operasi, lokal operasi, pemeliharaan, konstruksi dampak, lingkungan dampak, proyek, dan risiko. Dan bisa dilihat deskripsi atributnya masing-masing ada, dan ada nasional, penilaian, desain baseline. Nah, ini ada peringkatnya, semuanya peringkat 5. Kemudian dari tabel atribut kerja tadi diberikan matriks seperti ini. Itu mana yang paling penting dengan menggunakan persentase. Ini ada beberapa hal, tapi bisa didapatkan presentasi masing-masingnya itu. Yang paling besar itu ada jadwal proyek 25%. Nah, kemudian matriks nilainya ini dinilai dengan nilai 1 sampai 10. Masing-masing ada nilainya dari operasi jalur utama, operasi lokal, maintainability, dampak konstruksi, dampak lingkungan, serta proyek, risiko. Nah, ini bisa dilihat di sini nilainya masing-masing bagian, atau bisa dibuat dengan tabel seperti yang ada di sini. Kemudian kita mengevaluasi ide yang ada. Ya, proses evaluasinya itu mempertimbangkan 7 atribut, yaitu operasi jalan utama, operasi lokal, maintainability, dampak konstruksi, dampak lingkungan, serta proyek, dan risiko yang telah ada di sebelumnya di sini. Terus ini ada juga di posisi ide, tim VE mencapai konsensus tentang peringkat keseluruhan dari gagasan tersebut 1 sampai 5. Kemudian ide-ide peringkat tinggi yang peringkat 3 atau lebih tinggi dikembangkan, sedangkan peringkat rendah itu dihapus. Untuk nilai peringkatnya itu seperti ini, 0 sampai 5, 0 itu cacat fatal, 1 itu penurunan nilai signifikan, jadi tidak ada penurunan. Ini penurunan nilai kecil, ini setara dengan baseline atau sama, tidak ada perubahan, atau ini peningkatan nilai yang baik, atau ini yang 5 itu peningkatan nilai yang signifikan, yaitu yang terpaling balik, yang paling baik. Nah, ini formulir untuk evaluasi ide ini itu tuh menggunakan teknik brainstorming selama tahap kreatif dan dicatat dengan formulir evaluasi ide. Berdasarkan informasi yang tersedia dengan kendala dan keputusan pengendalian yang diberikan tim VE pada suatu penelitian, punya ide yang tidak diajukan ke rekomendasi atau pertimbangan desain. Nah, dengan adanya ide tadi, maka rekomendasinya seperti ini. Ini ringkasan rekomendasinya, ada 5 rekomendasi. Nah, rekomendasi 1 itu ada 3 opsi, dan rekomendasi 2 1 opsi, 3 1 opsi, 4 1 opsi, 5 2 opsi. Masing-masing ada penghematan biayanya dan juga ada performa perbaikannya, lebih baik atau lebih buruk. Jadi di sini bahwa biaya tabungan itu yang terbesar, biaya penyimpanan yang terbesar itu pada compile bisa 2,5 juta dolar, dan performa perbaikan yang paling baik itu pada Diamond Indigenous Linear Avenue sebesar 21%. Total dari biaya penghematan itu 3,9 juta sampai 5,1 juta rupiah, juta dolar. Kemudian performa perbaikannya itu 7% hingga 11%. Nah, strategi implementasi itu ada 3 skenario, skenario A, B, dan C.
skenario A itu menggunakan rekomendasi 1, 2, 3, dan 4. Nah, semuanya rekomendasi itu untuk meningkatkan konsep baseline. Secara kolektif itu penghematannya 4,1 juta dolar, kemudian meningkatkan kinerjanya itu 8%. Sedangkan skenario B itu rekomendasinya menggunakan rekomendasi 5A, yaitu Tides Urban Diameter Change, yang mengkomunikasikan rekomendasi 1, 2, dan 4, yang penghematannya itu 0,1 juta dolar, dan meningkatkan kinerjanya itu 7%. Kemudian skenario C itu merekomendasikan single point roundabout interchange atau 5P. Ini rekomendasi yang digabungkan antara rekomendasi 1, 2, dan 4 yang memiliki penghematan biayanya itu 3,9 juta dolar dan peningkatan kinerja keseluruhannya itu sebesar penambahan 11%. Seperti ini skenario A, B, dan C masing-masing memiliki penghematan yang di A itu 4,1 juta dolar, yang di B itu 5,1 juta dolar, yang di C itu 3,9 juta dolar. Nah, untuk persetujuan rekomendasi VE ini, manajer proyek itu harus meninjau dan mengevaluasi rekomendasi tim VE. Untuk setiap rekomendasi itu yang tidak setuju itu perlu diberikan justifikasi. Pembenaran itu harus mencakup pernyataan ringkasan yang berisi keputusan manajer proyek untuk tidak menggunakan rekomendasi dalam proyek. Pertimbangan desain itu ada 8 hal di sini, ada 9 hal, maaf. Yang pertama itu menggunakan MSC WAS, yang kedua itu menentukan bukit di TH7, yang ketiga itu harga baja yang rendah dengan pertimbangan jembatan Gelagar Baja, yang keempat itu menggunakan 2 jembatan bukan 1, yang kelima itu membuat jembatan, yang keenam itu transit dalam desain akhir, yang ketujuh itu pertimbangan penggunaan taman hujan, yang ke-8 itu menggunakan beton pengganti aspal, yang ke-9 itu menggunakan ABC, Accelerated Bridge Construction. Pelaksanaan konstruksi itu ada 4 ide. Yang pertama itu membangun bundaran dahulu, kemudian memindahkan persimpangan lake, kemudian membangun TH7 setengah bagian dalam satu waktu. Yang kedua itu menggeser lalu lintas TH7 ke selatan dan membangun TH7 sekaligus. Yang ketiga itu menggeser TH7 ke selatan menggunakan lake strait dan membangun TH7 sekaligus. Yang ide keempat itu menggeser Louisiana Avenue ke timur selama penurunan profil. Nah, ini beberapa dari salah satu contohnya itu seperti ini, alternatif yang digunakan. Pertimbangan desain VE yang diberikan itu fungsinya itu memberikan cara tentang konsep awal itu konsep dasarnya itu landai pengait kancing dengan bundaran, menggunakan jembatan bentang tunggal dengan gelagar beton bercetak yang mendukung dek yang dipasang di tempat. Struktur akan menopang pada abutment vertical case in place yang didukung oleh tiang H yang digerakkan. Dengan pertimbangan desain diberi pertimbangan desain, maka menyediakan desain untuk mengkombinasikan teknologi ABC. Dan intinya itu memberikan detail desain sebagai berikut: struktur pracetak, kemudian komponen suprastruktur, dan penahan. Koordinasi semua elemen tersebut menghasilkan penghematan waktu konstruksi. Nah, ini bentuk tadi rencananya. Sekarang kita masuk ke rekomendasi VE-nya. Rekomendasi pertama itu fungsinya memberikan pergerakan yang berfungsi itu pergerakan tanah. Konsep awalnya itu 3 hal: membuang tanah yang terkontaminasi dengan mengganti tanah baru, kemudian mengasumsikan membutuhkan terpal sementara dan penumpang untuk mempertahankan galian stabil, kemudian asumsi lainnya itu bahwa tanah dan bagian yang ditemui itu terkontaminasi dengan tar batu bara. Sehingga diberikan rekomendasi 3 rekomendasi. Rekomendasi 1A itu lebih baik menggunakan teknologi perbaikan tanah daripada melakukan penggalian. Nah, untuk perbaikan tanahnya seperti ini, dengan pencampuran tanah, batu kolam, hydrocompaction maupun densifikasi. Dengan biayanya itu konsep opsinya itu 4,4 juta dolar, dan setelah menggunakan konsep yang tadi itu penghematannya 2 juta dolar untuk pencampuran tanah. Penghematannya bisa dilihat 2,4 juta dolar. Nah, ini. Kemudian kita masuk ke rekomendasi opsi kedua dari rekomendasi pertama, rekomendasi 1B. Rekomendasi ini menggunakan light well fill seperti IPS, geoform, atau shredded tiles. Nah, ini seperti ini. Yang fungsi itu menjaga dari material yang dapat dimanfaatkan dengan timbunan isi yang ringan.
Nah, biayanya bisa dilihat bahwa konsep awalnya itu 4,4 miliar dolar dengan rekomendasi tadi menggunakan FS Block menjadi 2,2 miliar dolar. Sehingga penghematannya 2,2 miliar dolar. Sekarang kita masuk ke opsi ketiga dari rekomendasi 1, rekomendasi 1C. Bisa dilihat pada gambar ini, jadi seperti ini. Itu rekomendasinya itu menggunakan supported wheel, yaitu menggerakkan atau memasang pancang beton atau baja, atau bisa dengan menggunakan tiang pancang auger atau batu kolom di daerah di mana tanah komposibel dapat menjaga masalah pada ban. Ya, seperti yang dilihat di sini. Kemudian membangun reinforced soil mat yang diperkuat di atas tumbukan untuk mendukung jalan atau jembatan menuju tanggul. Biayanya yang biaya awalnya itu 4,4 miliar dolar, setelah diberikan rekomendasi 1C menjadi 1,9 miliar dolar. Penghematannya berarti 2,5 miliar dolar. Sekarang kita masuk ke rekomendasi kedua tentang lingkungan konstruksi. Itu rekomendasi kedua ini fungsinya itu untuk pergerakan tanah. Konsep awalnya itu dari cantilever beton casting in place jika diperlukan. Jadi jika diperlukan maka menggunakan dinding ini. Seperti pada gambar ini untuk lokasinya yang akan digunakan itu. Dan rekomendasinya itu bentuknya seperti ini. Cantilevernya itu mengganti dinding CIP, dinding cantilever tadi, dengan reinforced steepened slopes atau RSS jika memungkinkan. Nah, footprintnya juga akan lebih luas jika digunakan lereng 70 derajat atau 45 derajat. Seperti ini. Biayanya pada mulanya itu 2,2 juta dolar dan setelah diberikan rekomendasi menjadi 1,1 juta dolar. Penghematannya berarti 1,1 juta dolar. Kemudian rekomendasi ketiga tentang operasional itu fungsinya rekonstruksi jalan kota. Konsep awalnya itu rencana saat ini adalah memiliki 2 jalur untuk setiap arah pada Louis Avenue di bawah jembatan TH7 yang menghubungkan utara bundaran Walker Street ke selatan bundaran atau Wheelock Saint. Dan seperti konsep aslinya itu seperti ini, menggunakan penghubung utara bundaran dan bawah bundaran, sehingga tidak terjadi kemacetan di sini. Nah, rekomendasinya Louisiana Avenue dan bundaran dibangun dengan 1 jalur setiap arah, bukan 2 jalur ya, dan dapat diperluasannya ketika tingkat layanannya turun, seperti pada gambar. Dengan ini konsep biayanya itu tidak diperkirakan, tidak diketahui, dan kos yang dikonsumsikan itu tidak diketahui. Namun penghematannya bisa sebesar 0,5 miliar dolar. Kemudian kita masuk ke rekomendasi keempat, itu tentang operasional. Ini fungsinya untuk rekonstruksi jalan kota. Yang konsep awalnya itu rencana dasar ini memiliki 2 jalur untuk setiap arah pada Louisiana Avenue di bawah jembatan TH7 yang menghubungkan utara bundaran dan bundaran selatan. Kemudian diberikan rekomendasi disarankan agar median yang ditinggikan dihilangkan dari desain untuk lebih memberi nuansa lingkungan dan berpotensi memberikan kenyamanan dan mengurangi penguakaan kedap air. Jadi seperti ini medianya yang dihilangkan atau direndahkan. Biayanya tidak diketahui, namun penghematannya sebesar 0,1 juta dolar. Kita masuk ke rekomendasi kelima. Ini fungsinya untuk rekonstruksi jalan kota. Konsep awalnya itu 4 bundaran dibangun untuk lalu lintas TH7 ke atau dari Louisiana Avenue menggunakan Button Hook Interchange. 2 Button Hook Interchange adalah persimpangan yang menerima lalu lintas jalan ke atau dari TH7 dengan jalan depan. Jalan depan itu Leicester dan Walker Street, dan 2 bundaran dibangun di atasnya Louisiana dengan jalan bagian depan. Ini ada 2 opsi pilihan rekomendasi. Yang pertama itu rekomendasi 5A tentang operasional, lingkungan, konstruksi. Rekomendasinya itu menggunakan rencana dan profil yang sama dengan gagasan dasar untuk konstruksi TH7 dan Louisiana Avenue pada bangunan Tit Urban Diamond Interchange atau 2D. Di sini bentuk petanya, ini bentuk satelitnya, dan ini bentuk penampangnya. Setelah diberikan rekomendasi. Kemudian biayanya itu mulanya itu 16,5 juta dan setelah diberikan rekomendasi menjadi 15 juta dolar. Penghematannya berarti 1,5 juta. Nah, penghematan biaya ini cukup besar tapi tidak dapat dihitung saat ini. Kemudian opsi yang kedua, rekomendasi 5B, operasional lingkungan konstruksi. Itu rekomendasinya itu membangun pertukaran bundaran titik tunggal dengan bundaran jalur tunggal yang dapat dikonversi
mengakomodasikan lalu lintas jalan ke atau dari TH7 seperti pada gambar ini. Tentunya akan dibuat sebuah jembatan atau 12 jembatan. Bundaran di titik tunggal akan berada di Louisiana dan akan direntang pada TH7. Nah, bundarannya di sini dan direntangnya ke TH7. Bundaran-bundaran single convertible masih akan dibangun di persimpangan Louisiana, kemudian ada Louisiana atau Walker. Bentuknya seperti ini jembatannya, ini ada lingkarannya sedikit-sedikit. Ini tambah atasnya. Yang semulanya seperti ini. Biayanya tidak diketahui dan rekomendasinya juga tidak diketahui, namun penghematannya bisa dihitung 0,3 juta dolar. Ya, merupakan penghematan yang sangat besar. Kemudian setelah beberapa rekomendasi VIT tadi, divalidasi beberapa rekomendasi. Yang pertama itu validasi pertama, yang fungsinya jalan rentang. Ini pada pertimbangan desain telah dijelaskan. Konsep awalnya itu konsep dasar yang memerlukan benda tunggal dengan gelagat peserta yang mendukung dek yang dipasang di tempat. Selanjutnya akan menopang penyangga vertikal yang dipasang di tempat dan didukung oleh tiang high yang digunakan. Nah, rekomendasinya itu mengganti dinding vertikal dan jembatan bentang tunggal dengan pengarasan jalan beton dan jembatan bentang 3. Jadi nanti pengarasan beton dan jembatannya bentang 3. Seperti pada gambar ini. Seperti ini potongan penampangnya. Kemudian masuk ke validasi kedua, itu tentang bangunan landai. Untuk maksud awalnya itu sebuah bundaran di kuadran barat daya dari wilayah proyek. Bundaran tersebut itu meliputi TH7 pintu keluar terkait timbul arah timur, kemudian ada Emergent atau jalan depan di selatan TH7. Kemudian ketiga ada jalan Wilek, yang keempat adalah Louisiana Avenue. Nah, setelah itu diberikan rekomendasi bahwa menutup Climber Lane atau jalan depan dengan membuat jalan buntu. Nah, di sini menjadi seperti ini. Kemudian fasilitasi yang ketiga itu memindahkan tanah. Maksud awalnya itu diturunkan 6-7 kaki di tengah TH7. Kemudian di Walker dan listrik pada dasarnya tetap pada ketinggian saat ini. Dan di Louisiana Avenue akan turun 0,5%. Karena itu TH7 menciptakan titik rendah di bawah jembatan baru. Rekomendasinya itu mempertahankan profil Louisiana Avenue yang ada, jadi tidak perlu diturunkan. Seperti pada gambar ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.